Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan melakukan tugas observasi wawancara terhadap masyarakat di Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang dalam memenuhi tugas masyarakat multikultural dengan dosen pengampu Bapak Dr. Irwan MSI. Sebelumnya, perkenalkan saya Novitri, NPM 19. Nama saya Dewa Patria, NPM 22. Nama saya Salsabila, NPM 01. Saya Ferlizia Marsha, NPM 15. Selanjutnya kami akan menampilkan hasil observasi dari wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melakukan observasi terhadap salah satu masyarakat di Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Dengan Bapak siapa? Saya Fikri. Bapak Fikri. Menurut Bapak, apa saja bentuk rasa nasionalisme yang ditunjukkan warga di kehidupan sehari-hari? Bentuk nasionalisme, Iya. saya rasa sih kalau bentuk nasionalisme itu kita bisa gambarkan dari diri kita ketika kita bisa menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan sekitar sih. Karena di sekitar kita ini banyak orang yang kurang peduli akan masalah sampah, buang sampah sembarangan yang mengakibatkan kesumpahan saluran kebersihan, kesumpahan saluran air dan segala macamnya. Ya saya rasa itu sih hal kecil, cuman apakah hal tersebut harus diurus sama negara dan tidak? Sebenarnya hal-hal yang kecil seperti itu kita bisa urus dari diri kita sendiri. Nah, saya rasa sih itu salah satu bentuk jiwa nasionalisme kita, bahwasanya negara ini bisa kita bersihkan asal dari diri kita bersih. Oh, jadi salah satunya kepedulian masyarakat tentang lingkungan. Terima kasih atas waktunya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, perkenalkan nama saya Dewa Patria, NPM 22. Saya dari Universitas PGRI Sumatera Barat. Saya akan melakukan observasi terhadap mengumpulkan data dari warga terkait kerukunan umat beragama di lingkungan Gunung Pangilun. Ya. Baik, sekarang saya dengan Bapak, namanya John Heriza. Baik, yang pertama, apa bentuk kegiatan bersama yang dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga kerukunan agama di lingkungan ini? Oh, kerukunan beragama ya. Sebetulnya sini juga kita agama tidak ada yang campur ya, semua Islam. Berarti mayoritasnya Islam. Bukan mayoritas lagi, tidak ada yang Kristen kayaknya di sini. Jadi ya kalau kegiatan-kegiatan keagamaan yang khusus untuk kerukunan beragama itu kelihatannya nggak pernah ada. Tapi kalau sesama satu agama itu ya paling juga ada pertemuan-pertemuan rutin untuk dan bukan khusus untuk agama. Baik, terima kasih atas jawabannya ya Pak. Saya kira cukup itu untuk pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Ferlizia Marsha, NPM 15 dari Universitas PGRI Sumatera Barat. Baik Bu, di sini saya akan menanyakan sekitar organisasi yang ada di lingkungan Gunung Pangilun. Dengan Ibu, nama Ibunya siapa? Oke, baik. Pertanyaan saya, apakah kegiatan organisasi di Gunung Pangilun ini melibatkan semua warga yang ada di sini tersebut, termasuk dari budaya yang berbeda? Contoh organisasinya mungkin Karang Taruna atau organisasi kematian dan lain-lain. Pertanyaannya pertama lupa. Apakah kegiatan organisasi di Gunung Pangilun ini? Kegiatan di Gunung Pangilun ini kegiatannya Karang Taruna kayaknya tidak begitu namanya, tapi mereka ada bikin suatu kantor pemudanya ada gitu kan, itu menjaga keamanan gitu juga di sini. Pos pemuda gitu ya. Kemudian ada kegiatan arisan antar warga gitu, RT ada. Kemudian ada juga nanti gotong royong gitu di RW, tingkat RW, tingkat RT gitu. Jadi itu untuk mempersatukan kita. Cukup sekian pertanyaan dari saya, Bu. Terima kasih banyak atas waktunya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila, saya dari Universitas PGRI Sumatera Barat, BP23, NPM 01.
pada momen saat ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai observasi wawancara yang berhubungan dengan mata kuliah masyarakat multikultural, Pak. Jadi pada tema kali ini saya mengangkat yaitu temanya bahasa dalam kehidupan di berbagai etnis dan budaya. Jadi pertanyaan yang pertama itu, menurut Bapak, dalam komunikasi sehari-hari bahasa apa sajakah yang paling sering digunakan oleh masyarakat di kelurahan ini, yaitu Kelurahan Kampung Olo, Gunung Panggilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, dan bagaimana Bapak sebagai masyarakat menanggapi perbedaan bahasa yang ada? Baik, warga yang berada di kelurahan itu boleh disebut keluarganya bertemu, artinya dari berbagai latar. Apalagi kawasan ini kan kawasan yang berada di sekitaran kampus yang juga banyak perumahan-perumahan di warganya menjemur. Secara umum bahasa yang digunakan itu ada bahasa ibu, itu bahasa daerah. Kalau kita di Minang bahasa Minang, dan juga ada menggunakan bahasa Indonesia, terutama bagi warga-warga yang berasal dari luar Sumatera Barat. Dalam komunikasi sehari-hari seperti itu, bagi mereka yang tidak latar belakangnya tidak Sumatera Barat, kebanyakan menggunakan bahasa Indonesia. Kalau warga lokal menggunakan bahasa ibu, bahasa daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Patria. Saya dari Universitas PGRI Sumatera Barat. Saya akan melakukan observasi tentang kerukunan agama di lingkungan Kelurahan Gunung Pangilun. Baik, sekarang ini saya dengan Bapak, namanya? Oke, nama saya Fikri, perkenalkan. Baik, Pak Fikri. Pertanyaan pertama, apakah ada konflik yang pernah terjadi terkait perbedaan agama di Kelurahan Gunung Pangilun ini? Konflik mengenai perbedaan agama, saya rasa sih sejauh ini selama saya tinggal di Kelurahan Gunung Pangilun ini, kita tidak pernah mengalami konflik ya antar umat beragama, karena ya di sini sih kita masyarakatnya cukup homogen. Mayoritas di sini adalah Islam, Muslim, jadi hanya beberapa persen dari warga kita yang non Muslim, dan alhamdulillah sejauh ini kita tidak pernah terjadi pertikaian ataupun pertengkaran antar umat beragama. Ya, baik, untuk mayoritas umat beragama di sini Muslim ya, Pak. Terima kasih atas waktunya ya, Pak. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri, NPM 19. Saya dari Universitas PGRI Sumatera Barat. Saya ingin dengan Ibu, namanya Ibu Teti. Ibu Teti. Yang pertama itu, bagaimana hubungan antar warga di Kelurahan Gunung Panggilun, khususnya dengan adanya keberagaman latar belakang seperti budaya dan juga suku. Hubungan di wilayah Gunung Panggilun, terutama di RT 2 ini, itu bagus. Di sini kita satu agama ya, tidak ada yang berbeda ya, cuma budaya ya hampir sama. Kita sama-sama orang Sumatera, tapi ada juga yang dari luar, misalnya dari Medan. Tapi itu tidak jadi masalah. Artinya kita di sini bersatu. Kalau mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan, biasanya dari masjid, ya itu ada dari RW biasanya. Nah itu, jadi rasanya tidak ada terlalu baik-baik saja itu, tidak ada. Jadi yang rukun ya Bu, rukun, ya, sesama budaya dan juga suku iya, di sini. di rukun. Kabar Bu, terima kasih atas jawabannya. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferlizia Marsha, NPM 15. Baik Pak, di sini saya akan mewawancarai Bapak dengan Bapak RT. Siapa ya? Pak Enradu, Pak. Baik Pak, di sini saya akan mewawancarai tentang interaksi sosial pada masyarakat multikultural dalam menghadapi globalisasi melalui peran organisasi di Kelurahan Kampung Olo, Gunung Pangilun, Kota Padang. Pertanyaannya, bagaimana biasanya yang Bapak ketahui tentang warga dari latar belakang budaya yang berbeda? Apakah mereka bisa berinteraksi?
Bapak udah 22 tahun di sini. Sejauh pengamatan Bapak, interaksi masyarakat cukup baik. Meski kami sadari bahwa di sekitar ini masyarakatnya majemuk, berasal dari berbagai daerah, baik dari dalam Sumatera Barat dan juga dari luar Sumatera Barat. Dan interaksinya bagus. Ini yang terlihat dari beberapa, baik dalam keseharian maupun dalam berbagai aktivitas ini. Baik, sekian pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada saudara Kiki telah memberikan saya kesempatan untuk dapat mewawancara saudara untuk memenuhi tugas masyarakat multikultural yang saya ampuni di tugas mata kuliah saya pada kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salsabila, saya dari Universitas PGRI Sumatera Barat, BP 23, NPM 01. Di sini saya ingin bertanya mengenai beberapa hal tentang pentingnya peran bahasa yang ada di lingkungan Kampung Olo, Gunung Panggilun, Kecamatan Padang Utara. Saudara, dalam komunikasi sehari-hari, bahasa apa sajakah yang paling sering digunakan oleh masyarakat di Kelurahan Kampung Olo, Gunung Panggilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang ini? Ya, kalau misalnya di Kampung Olo ini, untuk bahasa utamanya tuh tetap bahasa Minang ya. Cuman kan kita tahu di sini juga beragam bahasa yang ada di sini. Karena apa? Ada orang yang udah merantau, yang udah dia balik lagi ke sini, terus juga ada orang pindahan. Jadi untuk itu kami ya bertoleransi tetap tapi menggunakan bahasa Minang yang jadi bahasa utama di Kampung Olo ini. Jadi di sini masih kental dengan pelestarian bahasa tradisional yaitu bahasa Minangkabau. Iya, betul. Apakah ada akulturasi dari bahasa lain seperti bahasa Indonesia atau bahasa daerah yang ada di lingkungan ini? Jadi gini, untuk bahasa Minang itu emang jadi utama, tetap tapi ada juga orang yang pakai bahasa Indonesia. Karena kan itu supaya nanti kalau misalnya itulah toleransi tersebut ya saudara saya. Jadi kami ini sebagai pemuda di sini ataupun masyarakat di sini akan menggunakan bahasa Minang kalau orang tersebut mengerti bahasa Minang. Kalau misalnya dia nggak mengerti bahasa Minang, terus kami gunakanlah bahasa Indonesia yang jadi bahasa utama juga di Indonesia ini. Tapi untuk pelestarian bahasa Minang, kami tetap menggunakan bahasa Minang, bahasa tradisional tersebut. Itu ya saudara-saudara. Baiklah, terima kasih atas semua jawaban yang telah saudara Fikri paparkan kepada saya. Saya Salsabila sebagai interviewer, mohon maaf bila ada kesalahan dalam menanyakan soal atau pertanyaan yang saya berikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Baiklah, itulah hasil dari hasil observasi wawancara dari kelompok kami. Saya Salsabila dan teman-teman kelompok saya yang lain meminta maaf jika ada kesalahan dalam proses wawancara yang telah kami lakukan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.